Telat bayar di aplikasi pinjaman online legal lebih dari 90 hari, maka sudah akan aman dari penagihan DC. Benarkah? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi terkait masalah galbay pinjol ya teman-teman. Jadi dari dulu itu banyak banget informasi yang beredar bahwa kalau udah telat lebih dari 90 hari, DC pinjol atau aplikasi pinjaman online itu udah nggak boleh lagi menagih. Tapi kenyataannya justru malah lebih gencar, justru malah lebih rajin datang ke rumah. Kenapa? Dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita bersikap untuk bisa mengatasi masalah seperti ini? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bermasalah di pinjol, nggak usah khawatir, tetap tenang aja. Saya yakin banyak orang di luar sana yang gelisah karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi yakinlah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yakinlah semuanya akan aman-aman saja. Oke, satu hal yang penting juga buat teman-teman sekalian, bahwa di sini itu kita dilindungi secara resmi oleh undang-undang karena kita galbaynya dipinjol legal, bukan dipinjol ilegal. Satu hal yang pasti juga, masalah 90 hari seperti ini, apakah ya utang kita otomatis lunas, apakah kita nggak ditagih dan lain sebagainya, sebenarnya secara aturan dari OJK menyarankan udah kalau misalnya ada nasabah telat lebih dari 90 hari, nggak usah ditagih-tagih lagi, udah masukkan ke slik OJK, itu adalah sanksi yang terberat bagi mereka. Kenyataannya pinjol dan DC-DC pinjol itu juga nggak mau melepaskan nasabah galbay begitu aja. Mereka nggak mau rugi, mereka pengen uangnya balik. Mereka pengen uang yang udah dipinjamkan ke kalian ya tetap balik meskipun nama kalian juga udah masuk ke slik OJK. Nah, sebenarnya ketika kita udah masuk ke slik OJK, tentu ini kan menjadi sesuatu yang ngeselin dan membatasin kita gitu loh. Maksudnya ya kita udah kena sanksi di sana, kita udah nggak bisa minjam-minjam lagi dan nggak bisa gerak bebas dalam dunia finansial, permodalan, peminjaman, dan lain sebagainya. Tapi tetap masih ditagih. Ya itu semua ya memang ya pinjol pastinya pengen lah cash flow-nya itu lancar teman-teman ya. Tapi satu hal yang pasti juga ya teman-teman yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman sadari, masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti ini, tentu harus teman-teman tahu bahwa ya, itu adalah kerjaan mereka, itu adalah aktivitas mereka, dan itu adalah resiko yang akan kita hadapi. Nah, jadi nggak usah dianggap stres, nggak usah dianggap pusing, nggak usah dibikin panik. Karena kalau kalian stres, panik, pusing, nantinya teman-teman akan berhadapan dengan statement-statement, ancaman-ancaman, yang mana ancaman-ancaman ini bisa memelintir informasi-informasi yang membuat kita itu stres, yang membuat kita itu galau, yang membuat kita itu pusing, yang membuat kita itu malah berpikiran yang tidak-tidak dan bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi, jadi bakalan terjadi. Ya, jadi jangan sampai hal itu terjadi, tetap semangat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa kok, saya yakin teman-teman semua pasti sukses, teman-teman semua pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan hutang-hutang di aplikasi pinjaman online ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ingat satu hal, tetap semangat, jangan takut, jangan lepas doanya, karena solusi pasti akan datang ketika kalian yakin dengan doa teman-teman sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.